Timnas Indonesia esok hari di hari Jumat akan menghadapi Singapura di laga terakhir Grup A Piala AFF. Laga ini akan menentukan siapa yang lolos ke semifinal. Lalu bagaimana peluang timnas kita menang melawan Singapura dan bagaimana strategi John Herdman berikutnya. Saya akan undang ke studio Kompas TV kali ini untuk membahas analis sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan. Ya. Selamat malam, terima kasih sudah mau datang bersama kami. Ada optimisme lah harusnya kan, karena ini pertaruhannya sangat besar. Ya. Tapi kalau Anda punya ekspektasi ini secara umum dulu, ekspektasi Anda bagaimana untuk melawan Singapura itu? Saya pikir karena kita memang butuh harus menang 3 poin, memang tidak ada jalan lain. Herdman harus bisa memainkan pemain-pemain dengan tipikal karakter lebih attack, lebih menyerang. Tidak mungkin dong kita butuh gol, butuh kemenangan, kemudian kita bertahan. Pemain-pemain bertahan yang lebih banyak. Ya, artinya harus ada perombakan juga di dalam taktik strategi dia. Bagaimana untuk bisa melihat apakah tetap dengan 3-4-3 atau dia bisa mengubah 4-3-3 atau 4-1-4-1. Kita akan coba olah itu lagi nanti. Tapi kita coba buka data pertama dulu. Ini posisi sementara di klasemen grup A. Selisih skor kita, selisih poin kita dengan Singapura hanya 1 angka, terpaut 1 angka. Singapura 7, kita 6. Kalau melihat track record secara pertandingan yang berlangsung di grup A sejauh ini, Anda punya hal yang mengagetkan dengan potensi Singapura sejauh ini, mengingat Singapura bisa menahan imbang Vietnam waktu itu tanpa gol. Kalau bicara mengagetkan memang di situ. Ketika bermain di Vietnam, sulit untuk bisa bermain dengan Vietnam, apalagi Singapura. Kemudian mereka mampu menyelesaikan laga dalam waktu normal 90 menit. Memang ada tambahan waktu, tapi bagi Vietnam mereka tidak bisa mencetak sebiji gol pun itu luar biasa. Di sini menggambarkan bahwa Singapura itu punya sistem pertahanan low block mereka yang sangat kuat. Itu yang membuat pemain-pemain dari Vietnam, Rafaelson, Henryo, ada Nguyen Quang Hong tidak bisa bermain baik, dengan Din Bah juga Nguyen juga tidak bermain baik, tidak bisa menerobos dan bisa mencetak gol. Sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh John Herdman. Bahwa melawan Singapura tidak mudah, apalagi di kandang mereka dan bermain di stadion yang rumputnya mungkin agak berbeda, tidak terbiasa untuk pemain-pemain kita. Sintetis kan, kalau bermain di stadion jalan besar itu namanya, dan menuntut perjuangan buat kita. Tidak akan mudah. Tetapi karena kita datang dengan kondisi situasi yang tertekan, mengharuskan kita harus pertaruhan besar pula. Pertaruhan besar. Jadi mau tidak mau, John Herdman harus bisa memilih, kita mesti lebih attack, saya bilang tadi, dan harus bisa mencetak gol. Gak boleh seri, gak boleh kalah. Ini pilihan menang atau kalah. Karena seri kan tetap kita tetap menguntungkan posisi bisa kita. Menguntungkan. Jadi pilih itu. Makanya harus lebih pemain-pemain yang bisa pegang bola, bisa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, memberikan crossing yang presisi terbaik terhadap Michel Becker, striker kita yang ada di depan gitu. Oke, kita coba lihat data berikutnya. Yang kita juga perlu perhatikan di sini adalah catatan kita, sejarah kita, Indonesia versus Singapura. 3 kali menang dalam 11 kali pertemuan di Piala AFF. Ini untuk Indonesia, Singapura 5 kali menang. Prestasi 6 kali runner up, kita 6 kali runner up, Singapura 4 kali juara. Hal apa yang perlu Anda yang bisa jadi cermatan Anda dari data ini? Menggambarkan bahwa memang kita sulit kan. Kalau bila dari catatan-catatan ini kan, bahwa dengan mereka 5 kali menang dan kita 3 kali menang, memang selalu agak berat, apalagi sekarang bermain di kandang mereka, di markas mereka. Ditambah saat ini Singapura itu dalam keadaan yang sedang naik sepak bola mereka. Jadi bukan cuma Indonesia yang langsung lolos ke Piala Asia, tapi mereka juga ikut lolos ke Piala Asia. Tidak ada yang menduga bahwa mereka juga mewakili Asia Tenggara untuk bisa lolos ke Piala Asia, di samping memang Vietnam. Jadi memang ini harus hati-hati, perkembangan sepak bola mereka yang naik, sementara kita harus bisa mengimbangi mereka dan harus bisa memenangkan pertandingan. Itu yang saya bilang, agak sulit buat kita untuk ke sana, tetapi misi berat ini harus dituntaskan dengan baik oleh semua pemain. Artinya determinasi yang kita perlu yang hilang melawan Vietnam kemarin. Tidak ada determinasi sama sekali. Semangat kita harus tumbuhkan. Mental kita harus melupakan pertandingan melawan Vietnam, fokus melawan Singapura. Karena itu yang paling penting. Dan ini tugas bagi John Herdman. Memotivasi tim dan membuat tim itu lebih bersemangat untuk tampil habis-habisan dalam pertandingan ini gitu. Kuncinya determinasi itu tadi. Mari kita coba lihat untuk data berikutnya setelah kita lihat sejarah Indonesia versus Singapura. Ini juga untuk konteks yang lain, kita performa dari kedua belah tim sejauh ini. Gol kita koleksi 8, Singapura 4, tembakan 59, Singapura 39, yang tepat sasaran 24 kita, Singapura 11. Hal menarik apa yang Anda baca di sini? Kalau lebih menarik, memang kita lebih agresif kalau bisa melihat ya. Baik dari gol, dari tembakan kita 59, dan on target kita 24 dibandingkan dengan 4 gol yang seperti ada di catatan ini ya. Dengan 4 gol mereka, 39 aja hanya tembakan dan hanya 11 kali on target. Jadi memang kita lebih unggul. Jadi perbandingannya begini. Kita menang melawan
Timur Leste di Chonburi sana dengan 3 gol. Mereka menjamu di tempat yang sama ini Indonesia main, Timur Leste itu hanya menang 2-0 dan lebih susah payah bisa menang. Terlepas mereka bisa menahan imbang Vietnam kan. Ya. Tapi melawan Timur Leste itu baru bisa mencetak gol di menit ke-41. Baru ada di babak kedua. Jadi memang kelihatan agak sulit untuk bisa menghadapi ini. Ini kan hanya sebagai gambaran saja, bukan sebuah jaminan juga. Karena yang paling penting adalah bagaimana pertandingan itu sendiri antara Singapura dan Indonesia. Tadi kalau melihat dari catatan-catatan seperti ini, memang kita ada di atas. Dalam akurasi tembakan kan mereka cuma 38, kita 55%, memang tinggi. Tapi ini pun kan hanya catatan-catatannya ada, bukan sebuah jaminan bahwa kita akan bisa mengalahkan Singapura dengan begitu mudah. Ya kan? Karena mereka punya tim yang bagus. Jadi tim asuhan Gavin Lee ini sangat-sangat baik dari semua disiplin mereka. Transisi permainan mereka sangat bagus sekali, ya bisa bermain. Jadi menjaga daerah, menjaga lawan dengan sangat bagus dan itu sudah mereka buktikan ketika melawan Vietnam. Ya saya bilang tadi kan, Nguyen Con Hai nggak bisa bikin apa-apa di sana kan, Nguyen Din Bah juga nggak bisa, Rafaelson, Henryo, semua tidak bisa berkutik karena pertahanan mereka yang kuat, low block mereka itu. Nah, konteks pertahanan ini kita coba lihat di data berikutnya. Kalau kita bandingkan dari kedua tim ini, Indonesia dan Singapura, dari masing-masing lebih kurangnya di mana kalau menurut Anda berkaca dari data ini? Gol kebobolan kita 4, Singapura hanya 1. Ya, itu menggambarkan bahwa mereka kuat dalam bertahan kan. Singapura kalau kebobolan cuma 1. Kita 4 kebobolan karena 3 kena melawan Vietnam kemarin di kandang juga dan 1 kena melawan Kamboja kan. Saat kita menang 5-1. Jadi ini memang bagi John Herman harus memperhatikan lini belakang kita. Ada sesuatu yang menarik yang saya pikir agak beda ya. Ketika lawan Vietnam, Rido, Sain dan Sandy Walsh. Ya, ketika melawan Timur Leste, Jordi Amat, Brian Fatari, Wahyu Prasetyo. Ketika melawan Vietnam, ada Jordi, ada Sain, dan Rido. Sandy Walsh tidak ada. Jadi 3 pertandingan, 3 skema di belakang yang berbeda dengan orang yang tidak sama. Artinya berbeda dengan Singapura yang semua sama. Haris Harun sebagai kapten ada di belakang, ya kan? Jacob Mahler yang ada Stewart di belakang, ya. Raihan Stewart bagus, ada Lionel Tan. Ini kan semua dipertahankan oleh Gavin Lee sebagai pelatih untuk di lini belakang mereka sehingga tidak ada perubahan. Itu yang membuat mereka sangat kuat. Yang hanya kebobolan 1 gol sejauh ini. Jadi itu yang menjadi perhatian juga bagi John Herman dengan pertahanan lawan yang kuat. Kita membutuhkan kemenangan, kita membutuhkan gol cepat seperti kita melawan Kamboja di menit ke-6, seperti Vietnam mengalahkan kita di menit ke-6 juga mereka bisa membuat gol. Itu yang diperlukan oleh pemain kita. Bagaimana di 15 menit atau 20 menit pertama itu paling tidak ada sebiji gol yang lahir. Sehingga memotivasi semua pemain ini untuk tampil lebih baik. Kalau tidak ada gol selama 45 menit itu yang berbahaya. Gitu. Belajar dari pertandingan sebelumnya karena pertaruhannya terlalu besar untuk melawan Singapura ini, menurut Anda pemain mana yang rasanya perlu dievaluasi untuk dimasukkan lebih awal dan mana yang rasanya perlu dimainkan di awal? Kalau kita bicara butuh gol, butuh menang dengan attack yang lebih tinggi, ya, permainan intensitas serangan yang lebih harus ada pemain yang bisa pegang bola dengan kuat. Kalau kemarin kan Eliano Reinders bermain dengan satu dimensi yang hanya begitu saja. Begitu juga dengan Donny Tri, tidak kelihatan. Nah sekarang bagaimana Herman bisa melakukan pergantian misalnya, keberanian dia dituntut di sini untuk misalnya Egy bisa pegang bola, bisa melakukan penetrasi. Karena kita butuh pemain yang bisa pegang bola, dribbling bagus, berani masuk ke kotak penalti dan memberikan crossing terhadap Michel Becker. Demikian juga mungkin di kiri ada Etam kita. Karena Ragnar juga kemarin tidak maksimal bermain. Dia tidak tampil melawan Kamboja. Kemudian baru ditampilkan di saat menghadapi Timur Leste. Kemarin juga ditarik di babak kedua. Jadi belum maksimal dengan kondisi dari seorang Ragnar. Etam mungkin masih bisa. Jadi kita butuh pemain-pemain yang punya pergerakan yang bagus, berani masuk ke dalam. Itu yang dibutuhkan lawan Singapura. Karena dengan pertahanan yang kuat, tidak mungkin hanya ngangkat bola aja. Ngangkat itu nggak akan mempan. Karena Raihan Stewart, ya, kemudian ada Mahler Yaakob itu sangat bagus. Haris Harun juga sangat bagus di belakang. Lionel Tan juga sangat bagus. Ada Sahrian dan bertahan mereka yang sangat kuat juga di sana. Di samping Kyogo Nakamura, ini pemain-pemain yang bagus. Ya, Song Uyong itu gelandang-gelandang yang baik buat mereka. Jadi transisi mereka cepat ketika ditekan, mereka akan bertahan. Dan sangat bagus. Bisa lawan Vietnam, mereka menunjukkan itu. 5 pemain, kemudian 4 gelandang. Menyulitkan bagi Vietnam. Itu yang akan mereka terapkan untuk membuat kita frustrasi. Ya, untuk membuat kita stres karena tidak bisa masuk lebih jauh ke kotak penalti. Maka kita butuh 1 gol penting untuk bisa mengangkat motivasi kita. Di babak pertama harus ada gol paling tidak untuk merusak konsentrasi bagi timnas kita. Kenapa kita butuh gol? Sehingga kita ini lebih bagus, lebih nyaman memaksa bagi tuan rumah, bagi Singapura
Karena mereka kuat dalam bertahan, mereka akan terbuka untuk bisa mengejar gol Masih ada penyeimbang. celah nggak sih untuk lini pertahanan bisa kita bobolkan? Bisa. Kalau kita bisa gol duluan kan mereka akan terbuka. Nggak mungkin mereka bermain ketat, main lebih dalam. Dengan mereka bermain terbuka lebih enak buat kita untuk counter lagi untuk bisa menambah gol. Karena itu kan paling penting. Karena dengan 1 gol, Singapura kalau kalah kan habis. Ya. Kita butuh menang, kita akan lolos semifinal. Maka keunggulan itu akan membuat mereka itu terpacu untuk main terbuka, tidak lagi bermain lebih dalam. Nah, ini kesempatan buat pemain-pemain kita untuk bisa melakukan hal yang sama. Lini belakang kita perlu treatment baru nggak kira-kira? Harus, tapi dengan perubahan yang saya bilang tadi, saya pikir harus bisa mengembalikan dengan Rido, Sain, dan Sandi. Kalau Sandi bugar, Sandi fit, kemarin dia tidak bisa bermain lawan Vietnam. Ini merupakan kombinasi yang sangat bagus. Ya, dengan membangun cadangan kembali Jordi, karena di usia 34 tahun kan agak lambat. Nah, di tengah juga kita agak tipis. Kita kekurangan, hanya punya Kadek Agung yang bisa ada di sana. Sehingga mau tidak mau, Ivar dan Mark Locke itu harus tampil lagi. Apapun itu, dengan seorang Tom Haye yang menjadi distributor pembagi bola di tengah. Nah, masalahnya sekarang ketika Vietnam mampu meredam Tom Haye, pasti itu akan diikuti juga oleh Singapura karena Singapura tahu kunci pemain-pemain Indonesia ada di Tom Haye. Kalau dia diredam, kemudian dipersempit ruang dia untuk bisa jangan sampai ngangkat bola ke depan, itu akan menjadi satu hal yang sangat bagus bagi Singapura. Mereka akan mengikuti cara yang dilakukan oleh Vietnam ketika meredam kita di Pakansari. Dan pasti kan nonton, Gavin Lee sebagai pelatih pasti akan memutar terus kelemahan-kelebihan kita di saat kita tampil melawan Kamboja, Timur Leste, dan juga terakhir ketika kalah melawan Vietnam. Dan mereka tuh pasti akan melihat ke sana. Kelebihan yang bisa kita maksimalkan dengan waktu yang terbilang singkat menuju besok? Ya itu tadi saya bilang, bermain ya dengan semangat juang yang tinggi, mental mereka harus melupakan pertandingan tragedi kemarin di Pakansari, determinasi kita harus bagus, percaya diri, tidak boleh berlebihan, tetap boleh bermain dengan percaya diri, tapi kan jangan terlalu over. Dengan pemain-pemain yang punya naluri karakter menyerang yang lebih bagus, saya pikir itu. Ya bisa aja berubahkan di belakang, tidak terlalu dengan 3 back terus. Misalnya 4 back flat, harus berani melakukan itu. Misalnya Sandi kalau fit masuk ke dalam bersama dengan Rido, Sain di kiri, kemudian Eliano di kanan, kan bisa ada perubahan berarti. Kemudian dengan gelandang-gelandang yang lebih segar lagi. Mungkin saja bisa Donitri ada di kiri misalnya. Kemudian dengan Ivar, Tom Haye, Mark Locke. Nah kemudian ada di depan lagi kita bisa tambah dengan Michel Becker yang bisa bermain di sana. Satu dengan Egy. Kan itu kan jauh lebih bagus. Semua memang tergantung dari seorang pelatih John Herman karena dia lebih tahu. Tapi kita akan lihat keberanian dia di dalam meracik sebuah taktik, sebuah strategi yang mumpuni untuk membuat tim kita lebih bagus, lebih agresif dalam menyerang, dan bisa mencetak gol. Karena yang paling penting bagi kita adalah mencetak gol. Percuma kita bermain dengan penguasaan bola yang tinggi. Dan Singapura tahu, membiarkan kita menguasai bola, tapi mereka tidak bisa masuk ke sepertiga lapangan mereka. Ya, kita yang tidak bisa masuk. Jadi kita percuma penguasaan bola yang bagus, tapi gagal. Hanya berakhir misalnya seri. Kan susah buat kita, nggak lolos. Karena kita butuh menang. Jadi pasti harus ada gol di babak pertama. Itu yang paling penting. Untuk memaksa Singapura itu bermain terbuka. Kalau nggak akan sulit buat kita. Karena mereka paling tidak harus bisa menyamakan kedudukan kan untuk bisa lolos. Karena kalau tertinggal itu akan sulit buat mereka. Mereka out. Penjaga gawang kita masih kita dan perbandingannya dengan Singapura, adakah plus minus yang Anda lihat di situ? Ikhwan Singapura oke, penjaga gawang ya bagus ya, mereka dia tidak kebobolan, clean sheet melawan Vietnam sudah teruji. Asal dari Kim Sang Sik sebagai pelatih mereka dan mereka berhasil dengan 2 gol cepat ya dari Van Vie dan Hai Long untuk bisa mencetak gol ke gawang Nadeo. Nah kita bisa melakukan itu sama seperti melawan Kamboja kan, kita bisa mencetak gol di menit ke-6 dan menit 15 dari seorang Michel Becker. Semoga melawan Singapura kita bisa mendapatkan gol cepat. Dan saya pikir kita yakin dalam keadaan posisi yang terjepit, memaksa kita harus bisa menang. Jadi ini pertarungan yang harus bisa kita menangkan. Betul, pertarungan yang bisa kita menangkan, tapi karena pertaruhan besar itu tadi, psikisnya itu loh, yang saya tidak membayangkan bahwa ini apa yang ada di pikiran para pemain kita, menjaga bahwa semua tetap stabil. Ini PR besarkah buat Herman atau melihat rekam jejaknya ini? Semua kan tergantung kepelatihan dari John Herman sendiri. Dia bertanggung jawab terhadap tim, makanya ruang ganti itu harus sejuk. Dia harus bisa memberikan motivasi, tugas dari pelatih seperti itu. Untuk membangkitkan semangat dari tim, dan masuk tanpa beban gitu loh. Beban kita mungkin akan terbeban, kita harus menang. Nggak usah, santai aja. Nikmati aja permainan, enjoy, tetapi fokus untuk bisa menghadapi semua lini. Jadi antar unit itu harus terjaga dengan sangat baik. Atau bahkan dia berani misalnya dengan 4-1-4-1. Ivar Jenner berdiri di depan 4 back flat. Bisa aja kan dengan 4 yang lebih menyerang. Misalnya dia pakai misalnya Ragnar di depan, kemudian Tom Haye, dia taruh Egy, dia taruh sana atau Etam, atau pergantian misalnya dengan Doni. Jadi ada 4, jadi 4-1-4-1 bisa juga. Karena kan kita butuh gol gitu. Jadi pilihan kita bukan seri menang atau kalah sama sekali. Skor kira-kira berapa? Saya pikir nggak usah banyak-banyak. Untuk menang 3 poin dan kita lolos ke semifinal, 1-0 aja cukup. 1-0 aja cukup. Nggak usah perlu 2-3 gol, lebih bagus. Kalau kita menang 2-3 gol kan lebih aman. Ya. Tapi kalau kita pun menang dengan sebiji gol,
tapi itu 3 poin, sudah enak buat kita ke semifinal. Jadi jangan berpikir dulu pertandingan kita, oh kita akan menghadapi Malaysia, kita akan menghadapi Thailand juara grup. Nggak usah. Yang depan mata Yang dulu depan aja ya? aja dulu ini. Atasi dulu, tuntaskan dulu Singapura, baru kita berpikir ke depan lagi gitu. Yang jelas doa terbaik untuk timnas kita, apalagi sudah perjalanan sampai sejauh ini ya. Sejauh ini kan, dan ini terakhir buat kita, pertarungan terbesar di grup A. Jadi ya Oke. habis-habisan lah. Oke, Bung Ropan, terima kasih banyak sudah berbincang sama Sama-sama. kami kali ini.